Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya. Ya, pada kesempatan hari ini, saya dan rekan saya, Mbak Nida, akan bersama-sama membuat satu video pembelajaran berupa podcast. Namun sebelum kita mendengarkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berkenalan dulu karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Waduh, kita harus perkenalan dulu nih sama saya dan rekan saya. Oke, dimulai dari siapa dulu nih, Mbak Nida? Mbak Nida dulu mau? Oh, nggak Mbak Amel dulu toh. Oke, saya dulu ya. Oke, boleh, boleh. Oke. Halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Amelia Dwi Astuti. Teman-teman saya biasa memanggil dengan Amel. Nah, saya merupakan mahasiswa pendidikan geografi Universitas 11 Maret dan sekarang sudah masuk ke semester yang keempat. Salam kenal semuanya. Salam Oke, kenal Mbak silakan lanjut Amel. Mbak Nida perkenalan. Wah, Baik, salam perkenalkan kenal. nama saya Nida Hoirun Oke, Alim lanjut. dengan NIM K542260 dari Program Studi Pendidikan Geografi FKIP UNS yang sekarang ini sedang menempuh pembelajaran ke 2 tahunnya yaitu di semester 4. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal Mbak Nida. Waduh, kita di sini sama-sama semester 4, teman-teman. Wah, nah sekarang kita akan bersama-sama memulai podcast kita. Tapi sebelum ini, aku mau tanya dulu nih sama Mbak Nida. Kira-kira di sini kita mau bahas apa sih? Hayo, mau bahas apa? Bisa dikasih sedikit spoilernya nggak, Kak? Nah, hari ini tuh kita mau bahas sesuatu yang ada di background kita nih. Kalau teman-teman lihat di atas bawah samping kanan kiri kita itu ada sesuatu yang menggambarkan tema kita hari ini. Kira-kira ada yang sudah tahu? Mungkin ditebak dulu gitu. Kalau belum tahu, Aku, Kak, coba Mbak Nida kasih tahu nih biar teman-teman di rumah itu paham kita mau bahas tentang apa nih. clue-nya 3 huruf ya, yang sering kita gunain setiap hari. Apa? Iya, benar. Air. Yeay. Nah, air sendiri itu kan termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui tuh. Nah, pastinya ada proses di mana air tersebut bisa ber mempunyai siklus yang dimana air yang tadinya itu kotor jadi lebih bersih lagi gitu. Nah, untuk kali ini kita bakal membahas mengenai siklus air itu sendiri, alias siklus hidrologi. Nah, eh, siklus hidrologi ini, kenapa sih kita penting banget untuk mempelajari siklus hidrologi? Mungkin Mbak Amel tahu nggak tujuannya apa? Kenapa kita harus tahu gitu? Iya, kita tuh harus tahu harus belajar siklus hidrologi itu karena ya kita tahu ya kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang perlu untuk makan, minum, mandi, mencuci. Nah, hampir semua kegiatan tersebut kita lakukan dengan air, menggunakan air. Jadi, kenapa kita belajar tentang ilmu hidrologi ya? Karena kita sangat tergantung pada air karena air merupakan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman di sini semua ikutin kita terus ya untuk belajar tentang air. Oke, jangan di skip pokoknya. Podcast ini sangat berharga ya, Mbak Nida ya.
Benar sekali. Ini sangat bermanfaat untuk kalian. Kita mulai aja Oh, masuk ke materinya. Udah boleh penasaran banget ya? nih. Ya, teman-teman kayaknya sudah penasaran nih di rumah nih. Oke, kita belajar dari bab yang pertama, yaitu apa itu air. Nah, itu tadi pendahuluan kita tentang apa itu air. Nah, sekarang kita mau lebih tahu untuk lebih paham tentang apa itu air. Karena kalau nggak kenal air terlebih dahulu, kita akan susah nih memahami materi selanjutnya. Nah, kita mau tahu dulu nih pengertian dari air. Kira-kira Mbak Nida, air itu menurut mungkin dari para ahli atau menurut Mbak Nida sendiri, air itu apa sih, Mbak? Menurut aku, air itu merupakan sumber kehidupannya manusia. Karena apa ya? Di dunia ini, di bumi ini, lebih dari 70%-nya merupakan daerah perairan, di mana hanya 30% yang berupa daratan. Kemudian air ini adalah suatu kebutuhan manusia yang tidak bisa kita skip untuk kebutuhan rumah tangga, industri, pengelontoran kota, dan lain-lain. Itu yang dikatakan oleh Kasdak pada tahun 2004. Nah, kemudian eh, bentuk air sendiri itu kan bisa bermacam-macam ya bentuknya. Seperti kalau di permukaan bumi kita menemui daratan es, salju. Nah, kemudian ada juga yang berupa lautan atau samudra, kemudian ada danau dan sungai. Dan mungkin ada danau buatan manusia yang biasa kita sebut dengan waduk, seperti itu. Nah, karena air ini tuh sangat Ya, betul. penting sekali, eh, makanya kita sebagai makhluk hidup harus bisa mengelola air dengan baik, di mana air sendiri walaupun bisa diperbarui, bisa melakukan siklus air lagi, kita tetap harus bisa untuk eh, menjaga air tersebut tidak terkena dengan yang namanya pencemaran. Seperti itu, Kak Amel. Ya, itu tadi pendapat dari Mbak Nida sendiri ya. Wah, betul sekali nih. Kalau dari saya sendiri, air itu sangat penting bagi saya ya, karena saya minum, makan, itu semuanya tergantung daripada air. Nah, menyangkut tadi yang diomongin Mbak Nida nih, ada sungai, lautan, rawa. Ini kita mau bicara tentang contoh-contohnya nih Mbak Nida. Mungkin di sekitar kita kan ada tuh namanya sungai. Yang kita tahu nih di dekat UNS ada Sungai Bengawan Solo di situ. Terus ada Sungai PP di sebelah utara UNS. Kemudian kalau danau sendiri, danau yang paling besar yang ada di Indonesia, Mbak Nida tahu nggak sih? Danau apa itu? Yang ada di Sumatera itu? Zona apa ya? Hmm, kasih clue dikit dong, Kak. Oke, iya di Sumatera itu ada danau yang besar, namanya adalah Danau Toba. Wah, itu adalah salah satu bentuk dari wilayah perairan yang mana tadi di bumi ada 70% banyaknya. Wah, sangat banyak. Karena itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, tadi disinggung juga sama Mbak. Kalau air nggak akan habis ya Mbak, bener nggak? Karena ada apa sih kira-kira? Benar. Ada siklus air, teman-teman. Tapi walaupun air itu nggak bisa habis, cuman kan ada tuh air yang bersifat asin dan yang biasa kita konsumsi setiap hari yang ada di daratan itu. Makanya yang kita harus jaga itu yang ada di daratan. Kecil. Ya, betul. Nah, tadi disinggung ada siklus hidro. Nah, di bagian selanjutnya, di part yang kedua, kita akan belajar tentang
Apa itu siklus hidrologi? Jadi, teman-teman di sini jangan tinggalkan dulu nih podcast ini karena podcast ini sangat memiliki banyak ilmu yang teman-teman bisa pelajari. Kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Cikidot. Nah, air kan punya siklus nih, namanya siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini merupakan sebuah proses di mana air itu beredar. Ya, air itu beredar dari laut ke atmosfer melalui penguapan berupa uap air yang kemudian dijadikan uh, awan. Nah, kemudian air tersebut akan jatuh pada permukaan bumi dan untuk hujan maupun hujan es atau salju. Kemudian akan mengalir ke dalam tanah. Dan ada juga yang tergenang di atas tanah berupa danau, sungai, seperti itu. Nah, air yang ada di sungai itu akan menuju ke laut. Nah, pertemuan antara sungai dan laut itu disebut dengan muara sungai. Nah, di dalam siklus hidrologi ini kan memuat beberapa tahapan tuh. Nah, dari definisi yang udah aku kasih tahu tadi, itu kan ada komponen intinya untuk mengingat apa sih inti-intinya dari siklus hidrologi itu. Nah, mungkin Kak Amin bisa membantu untuk menjelaskan kepada yang melihat video ini mengenai komponen atau tahapan-tahapan yang ada di siklus hidrologi itu. Kemudian ya Mbak Amel bisa menyebutkan dan menjelaskan komponennya. Oke, nah betul banget ya yang bilang tadi Mbak Ida itu bahwa air itu punya beberapa komponen. Nah, komponen dari air itu terbilang cukup banyak karena di siklus air itu ada yang namanya siklus pendek, sedang, dan siklus panjang. Dari berbagai siklus tersebut itu punya komponen masing-masing. Walaupun mungkin ada yang di siklus panjang tapi tidak ada di siklus pendek. Nah, itu tetap saja komponen dari hidrologi. Nah, sekarang kita belajar tentang apa aja sih komponennya. Wah, dari komponen tersebut totalnya itu ada berapa ya kira-kira ya? Mungkin 7 ya. Kalau Aku tahu, berapa nih? Wanita tahu kah? Berapa nih coba? Kalau boleh kalau menurutku berbagi. cuma ada 5 sih Oh, 5. intinya. Oke, betul sekali sih sebetulnya. Jadi, kalau inti itu ada sekitar 5. Tapi kalau mau dijelaskan lebih detail itu akan ada banyak sekali komponen dari hidrologi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada yang namanya evaporasi. Nah, evaporasi adalah sebuah komponen dari siklus hidrologi yang mengubah air menjadi gas. Nah, sumbernya ini bisa dari manapun. Mungkin sumbernya airnya itu bisa dari sumber dari air sungai, air danau, air rawa. Nah, itu diubah melalui panas, menggunakan panas dan berubah menjadi gas melalui penguapan. Nah, itu adalah komponen yang pertama. Yang kedua, masih seperti evaporasi tapi lewat tumbuhan, yaitu evapotranspirasi. Ini merupakan gabungan dari evaporasi dari tumbuhan dan dari transpirasi dari tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu juga punya yang namanya CO2 di dalam eh, tumbuhan tersebut. Nah, tumbuhan tersebut CO2-nya menguap ke atas nih, sama seperti dengan tadi proses evaporasi, tapi bedanya yang kali ini ada di tumbuhan. Jadi namanya evapotranspirasi. Itu yang menyebabkan adanya uap air di atas. Nah, uap air tersebut
akan mengumpul, akan terbentuk di awan, kondensasi, kemudian menjadi awan. Nah, titik-titik uap air tadi diubah menjadi awan. Nah, itu komponen hidrologi yang ketiga. Nah, selanjutnya, awan tadi sudah terbentuk di atas perairan. Kemudian perlu adanya adveksi atau perpindahan uap air atau awan tadi ke wilayah yang lain. Mungkin bisa dari wilayah perairan menuju ke wilayah pegunungan. Nah, itu adalah adveksi atau berpindahnya uap air yang berupa awan tadi ke wilayah lain. Salah satu contohnya tadi dari perairan ke wilayah pegunungan. Nah, terus setelah itu ada apa lagi sih komponennya? Nah, tadi setelah ada awan di atas permukaan, di atas atmosfer, kemudian lama-kelamaan awannya akan menumpuk, airnya, uap air akan semakin banyak. Dan kemudian akan jatuh tetesan air atau yang kita sebut sebagai presipitasi. Nah, bahasa gaulnya hujan itu adalah presipitasi. Jadi, presipitasi adalah turunnya uap air atau titik-titik air dari awan menuju ke permukaan bumi. Nah, itu presipitasi. Jadi, air yang sudah ada di awan turun ke permukaan bumi. Nah, tadi kalau teman-teman simak, turunnya adalah di atas pegunungan atau wilayah dataran yang tinggi. Kemudian, apa yang terjadi setelah itu? Ada yang namanya infiltrasi. Infiltrasi apa sih? Infiltrasi itu adalah proses menyerapnya air yang tadi hujan, airnya turun, kemudian menyerap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Nah, tadi kan terjadi hujan di atas dataran yang tinggi, kemudian di dataran tinggi tadi airnya turun ke bawah melalui infiltrasi karena masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Nah, kemudian setelah itu, apa yang akan terjadi? Ini ada dua kemungkinan nih. Ada pilihannya yang runoff dan perkolasi. Apa sih perbedaannya runoff dan perkolasi? Kira-kira Mbak Nida tahu nggak nih perbedaan dari runoff dan perkolasi ini tuh apa sih sebetulnya? Nah, kalau dari aku sendiri, runoff itu adalah sebuah aliran air yang eh, airnya itu tuh dari air hujan. Nah, kemudian air hujannya itu akan mengalir di permukaan tanah gitu. Nah, kalau perkolasi itu adalah aliran tanah yang aliran air yang udah terjadi di dalam tanah gitu. Jadi eh, hujan itu jatuh meresap ke dalam permukaan tanah. Nah, di dalam tanah itu kan ada beberapa lapisan tuh. Nah, setelah udah mencapai di lapisan tertentu, itu airnya akan mengalami sebuah aliran gitu, kayak yang ada di runoff. Kalau yang di runoff kan biasa kita lihat gitu kan. Nah, kalau di perkolasi itu terjadinya air tanah gitu. Jadi eh, aliran air itu terjadi di dalam tanah dan biasa kita cari ketika kita itu bikin sumur. Nah, kalau bikin sumur itu kan dicari tuh aliran tanahnya mana gitu, mata airnya mana. Nah, itu dicari sumber air tanahnya tuh di mana sih gitu. Jadi perbedaannya ada di tempatnya air itu mengalir. Kalau runoff itu airnya mengalir di atas tanah, sedangkan kalau perkolasi itu terjadi di dalam tanah. Gitu Mbak Amel Iya, dan betul teman-teman sekali. sekalian. 100 buat Mbak Nida ya. Karena memang itu jawabannya teman-teman nih. Wah, karena memang air itu kan bisa menyerap, tapi ada yang bisa menjadi aliran di atas permukaan tanah. Jadi itu
run off, kemudian yang di bawahnya adalah perkolasi. Nah, mungkin itu beberapa komponen-komponen yang ada di hidrologi. Kalau boleh dirangkum nih urutannya itu adalah yang pertama evaporasi, kemudian evapotranspirasi, kemudian menjadi kondensasi, kemudian adveksi, kemudian ada presipitasi, kemudian masuk ke infiltrasi, kemudian run off, dan juga perkolasi. Itu merupakan siklus hidrologi dengan siklus yang sangat panjang ya, sangat mungkin memakan waktu yang cukup lama. Tapi kalau mau yang lebih pendek nih Mbak Nida, ada loh yang lebih pendek. Itu cuman terjadi di lautan. Wah, kita bisa melihat siklus hidrologi pendek itu terjadinya hanya cuman di lautan. Ya ini cuman ada penguapan, kondensasi, dan juga presipitasi. Itu juga masuk dalam siklus hidrologi. Baik, teman-teman, kita sudah mengetahui tentang komponen dari siklus hidrologi. Selanjutnya, kita akan belajar apa sih? Kita akan belajar tentang manfaat air yang ada di dalam kehidupan kita. Kita akan membahasnya pada bagian yang berikutnya. Stay tune di podcast ini. Nah, itu adalah siklus hidrologi. Kita lanjut ke part selanjutnya, yaitu manfaat dari air untuk kehidupan manusia. Bukan hanya manusia, Deng, tapi juga seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, menurut Mbak Nida nih, aku mau tanya. Mbak Nida pakai air itu buat apa aja sih? Air ya, kita itu nggak bisa hidup tanpa air. Bahkan nih, pagi-pagi tadi, kalian udah menggunakan beberapa liter air coba. Kan nggak kepikiran ya, karena emang sepenting itu. Nah, kalau aku sendiri dari pagi itu udah gunain air untuk apa? Yang pertama, tentu aja buat mandi. Masa nggak mandi sih? Bau dong. Terus yang Ya, kedua, buat minum. ya betul, minum. Yang ketiga, buat nyuci. Entah itu nyuci baju, nyuci piring, nyuci apapun lah. Motor, jangan lupa cuci motor. Betul, betul, betul. Terus, terus juga eh, kadang tuh kita butuh air itu lebih dari itu, teman-teman. Kayak jauh dari kebutuhan kita sehari-hari itu. Kadang kalau dipikir itu doang ya, gitu. Tapi ternyata tuh nggak cuman yang aku sebutin itu tadi, masih banyak banget. Itu baru dari sisi manusia kita. Iya, betul banget nih Mbak Nida ya. Wah, kalau dari aku sendiri sih, air itu sangat-sangat penting. Nih, coba bayangin aja nih, kalau kita nggak minum air putih sehari aja deh. Nggak jalan sehari, sehari. 2 jam, mungkin 2 jam kita ngomong nih kayak gini terus nih ngomong tanpa minum. Kira-kira kita bakal dehidrasi nggak sih? Kalau menurut Mbak Nida sendiri gimana? Bakalan kayak gimana tuh? Dehidrasi ringan sih. Orang kayak manusia sendiri tuh bisa makan nggak makan berhari-hari gitu, bisa 3 hari kalau nggak salah, 3 atau 4 hari itu tanpa makan kita tuh bisa. Cuman kalau 2 hari nggak minum apa nggak Gak bisa, mati tidak kita, bisa. Wah, kita harus tetap minum. Oleh nggak karena itu bisa. tuh air sangat 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 penting bagi kehidupan kita. Boleh agak lebay sedikit, tapi emang ini nih kenyataannya. Inilah faktanya ya, betul kan, Mbak Nida? Wah, oke.
Kita mau bahas lagi, tapi kali ini bukan untuk manusia ya. Manusia tadi kayaknya udah dijelasin semua sama Mbak Nida ini. Nah, kita mau lanjut nih manfaat air, tapi kali ini untuk eh, hewan dan tumbuhan. Kalau yang kita tahu nih ya bahwa makhluk hidup itu semua perlu ya namanya air kan ya. Oke, kalau aku mau tanya lagi nih ke Mbak Nida. Mbak Nida suka kan kucing ya? Wah, kalau misalnya kucingnya ini nggak mandi terus kotor gitu, kira-kira mau nggak sih pegang? Nggak mau kan ya pasti. Coba gimana Mbak Nida? Ya nggak mau lah. Tapi apa ya? Kadang tuh kucing kan takut air, jadi kita agak susah juga buat mandiin kucing gitu. Wah, iya Tapi sih ya. tapi apa ya? Ada tuh penelitian tentang air liur kucing. Kucing kan mandinya pakai air liur ya. Nah, itu tuh dibuktikan air liur kucing itu bersih gitu. Mungkin kalau mereka jilat-jilat badan itu udah ngebersihin badan kali ya. Berarti Iya. mandi buat kucing itu jilat-jilat doang gitu. Oh, tapi kan Jadi tetap kucing aja sih kalau aku lihat di video-video yang viral di TikTok gitu ya. Jadi aku beberapa kali lihat di FYP TikTok itu ada akun yang grooming kucing gitu. Walaupun kucing nggak suka air tadi yang sudah disebutkan, tapi tetap nggak sih harus beberapa kali sekali itu dimandikan. Nah, pasti nih dimandikannya pakai air lah ya, air yang mengalir, air yang bersih. Nah, itu adalah menurutku itu adalah salah satu manfaat air yang terasa sekali bagi hewannya. Gimana kalau Mbak Indah? Bener nggak sih kalau gitu? iya, benar. Ke di samping hewan itu butuh air untuk membersihkan diri, itu kan hewan juga kayak kita yang butuh juga minum gitu. Dan kapasitas minumnya tiap hewan itu kan beda-beda ya. Kalau hewannya gede, ya minumnya banyak, berapa liter sehari gitu. Kalau kita kan 3 liter, mungkin kalau gajah lebih ya dari itu. Kayaknya lebih deh. Nah, tapi kalau kayak tikus gitu kan dikit. Nah, meskipun ada perbedaan kapasitas air yang diminum, kan ya tetap aja hewan itu membutuhkan air juga untuk minum. Kayak gitu. Kemudian ada lagi tuh, misal hewan yang hidup di air, yang bernafas dengan insan, atau yang bernafas dengan kulit, seperti katak, terus ada ular beberapa spesies ular itu kan ada yang bernafas melalui kulit. Nah, mereka itu yang amfibi dan yang hewan air menggunakan air adalah sebagai eh, eh, sarana mereka untuk hidup, untuk bernafas, untuk bergerak. Bukan cuman kayak, oh, aku butuh buat minum doang. Enggak. Kalau hewan-hewan amfibi, hewan-hewan air, kayak gitu, menerima udara, menerima oksigen itu dari air, teman-teman. Jadi, insang mereka itu tuh didesain untuk menyaring eh, oksigen yang ada di udara ini melalui air, kayak gitu. Nah, itu untuk hewan air dan hewan amfibi. Kemudian ada juga eh, beruang kutub. Beruang kutub, terus apalagi Mbak Amel yang ada di kutub itu? Penguin. Penguin, Terus penguin. apa lagi? Ya, apa lagi ya? Itu anjing laut mungkin. Kok anjing laut ya? Apa ya yang bentuknya kayak ya kayak anjing laut itu biasanya hidupnya di air juga. Walrus nggak sih walrus? Oh iya, walrus ya. Iya namanya apa ya? Wah, kita perlu riset lagi nih kayaknya Yang nih. taringnya gede itu. Iya, iya Mm-mm. itu. Nah, itu kan hewan-hewan kutub itu secara nggak langsung kan juga butuh air. Air yang Tuh. mempunyai suhu yang mencapai titik beku gitu. Mereka kalau ditaruh di daerah tropis atau sabana, itu kan pasti bakal mati ya, Ya, bakal nggak bisa metong hidup semuanya. dia. Ya, iya, jadi Susah, selain susah. jadi minum, untuk minum, untuk mungkin eh, eh, apa bernafas, kayak gitu, ada hewan yang membutuhkan air
dengan karakteristik air tersendiri, yaitu di air yang udah beku gitu. Jadi sebuah habitatnya. Ya, seperti itu. Ya, betul sekali ya. Oke, itu tadi untuk hewan. Sekarang aku mau nambahin untuk tumbuhan ya. Kalau kita tahu nih semuanya ya, pasti sudah pernah belajar tentang fotosintesis kan ya. Dari komponen yang diperlukan dalam fotosintesis itu ternyata air juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesisnya. Jadi air itu nggak cuman berguna untuk kita manusia, tapi juga untuk tumbuhan, hewan, dan bahkan kalau kita belajar ilmu biologi juga fotosintesis itu kan akan menghasilkan oksigen, yang mana oksigen itu untuk manusia juga kan. Wah, jadi emang ini tuh benar-benar berharga banget air bagi kehidupan kita ya. Oke. Nah, itu tadi nih pembahasan kita tentang beberapa manfaat air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan belajar nih, apa sih dampak kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air? Oke, jadi teman-teman nggak boleh di-skip dulu, nggak boleh di-close dulu, tetap harus dengerin podcast kita ya kan. Stay tune di podcast kami. Oke, nah ini adalah bagian yang terakhir dari podcast kita pada kali ini. Ya, kita mau bahas tentang ini tadi udah banyak topik-topik ya. Nah, sekarang kita mau bahas bagian yang dampak dari kegiatan manusia yang dapat mengancam atau merusak atau mempengaruhi dari siklus air itu. Nah, mau tanya dulu nih sama Mbak Nida. Menurut Mbak Nida nih, apa ya, mungkin satu dulu kali ya yang paling krusial atau yang paling menurut Mbak Nida sendiri itu sangat-sangat mengganggu dari air, siklus air. Apa sih Mbak kira-kira Mbak? Sebenarnya nggak usah jauh-jauh sih. Ke, walaupun seperti yang aku udah tadi yang di depan, kayak Mbak Amel juga, tadi kan udah mention kalau air itu enggak terbatas jumlahnya. Tapi kalau digunain terus-menerus secara eh, kapasitasnya yang benar-benar gede banget gitu, pasti kan itu Habis nggak ya? baik juga ya untuk siklus. Jadi itu siklusnya bisa terganggu gitu. Buktinya aja ada tuh beberapa wilayah di Indonesia yang benar-benar kekurangan air gitu. Nah, itu awalnya apa sih? Kalau menurut Mbak Amel sendiri, itu awalnya kenapa ya? Oke, kalau tadi mention Mbak Nida bilang karena penggunaan air nggak boleh berlebihan ya. Nah, kalau aku dari aku sendiri sih kayaknya manusia ini terlalu serakah ya terhadap eh, lingkungan kita sehingga mempengaruhi air. Salah satunya adalah nanti akan terjadi kekeringan akibat nggak ada air ya. Otomatis kalau kering itu kan nggak ada airnya. Salah satu dari dampaknya itu adalah penyebabnya dari adanya bencana kekeringan tersebut adalah manusia itu membuka lahan secara ilegal dengan cara menebang pohon yang semulanya itu hutan mungkin atau vegetasi yang cukup rimbun, tapi sama manusia itu digunduli itu hutannya. Menurut Mbak Nida sendiri kegiatannya bermanfaat untuk apa sih atau malah merusak ya? Sebenarnya, kalau dikulik lebih lanjut lagi, emang kita membutuhkan sebuah lahan untuk eh, entah itu membangun industri atau perumahan atau segala macam fasilitas yang mungkin kita sendiri juga bisa menikmati gitu. Sifatnya yang terlalu serakah, jadi kayak, oh di situ ada lahan tuh, kira-kira bagus tuh dibuka lahan kayak gitu, dibuka untuk
industri tanpa memikirkan dampak-dampaknya. Seperti kadang tuh ada yang membuka lahan secara dibakar gitu. Kan itu kayak pemikiran eh, pemikiran mereka yang cukup pendek mengenai eh, keberlanjutan hidup ini gitu. Kan kita hidup ini nggak berhenti di eranya kita doang. Bakal Betul ada sekali. era-era dan zaman-zaman ke depan Untuk generasi anak cucu penerus kita, kita betul. eh, yang mereka juga tuh membutuhkan air gitu Ya, kan. betul, betul. Tapi kadang tuh merasa terlalu bodo amat gitu. Yang penting, oh bisnisku lancar. Oh, kira-kira aku kalau buka ini bisa tuh bikin disegani dengan masyarakat gitu. Apa sih? Kayak, kayak bener-bener mereka itu terlalu egois. Nah, dampaknya ke air sendiri kan juga adanya penggundulan hutan, pembukaan lahan. Itu kan air sendiri jadi lebih susah masuk ya. Tiap kali ada hujan, kayak gitu, kayak air tuh mau masuk bakal lebih susah karena tanaman itu kan punya akar ya. Akar Iya. itu gunanya apa sih? Buat Untuk, nahan air kan? ya, nahan air. Nah, kayak gitu. Oke, Makanya, itu tadi ya, apa namanya, dampak dari penebangan pohon dan secara liar dan menyebabkan air itu tidak dapat ditampung lagi di dalam tanah. Kalau dari saya sendiri, dari aku sendiri sih, aku mentionnya dari beberapa kasus ya. Salah satunya yang sering terjadi, yang sudah terjadi di sekitaran Tawangmangu ya. Mbak Nida tahu tuh Tawangmangu di mana? Wah, Tawangmangu itu di Karanganyar ya, Mbak Nida. Pernah ah, ke Tawangmangu nggak? karangannya. Pernah dong. Masa Wah. orang Solo nggak pernah ke Oke, Tawangmangu? orang Solo ya. Ke Tawangmangu mah bolak-balik terus ya ya. Kalau dari Tawangmangu ini, aku memperhatikannya adalah di daerah lereng kan Tawangmangu kan daerah lereng Gunung Lawu ya, Mbak Nida ya. Iya, Nah, kita tahu sendiri lah, berarti itu kan dia ada di dataran yang cukup tinggi. Nah, kalau tadi kita lihat di siklus air, hujan itu bisa terjadi loh juga di sana. Hujan itu juga nggak cuma di dataran rendah, di perairan, tapi di dataran tinggi itu juga bisa yang namanya hujan. Bahkan nggak cuma hujan yang sedang, tapi hujan lebat pun juga akan terjadi gitu. Nah, satu mention yang aku perhatikan adalah di daerah Tawangmangu itu sudah gimana ya? Kalau dibilang jarang juga kok enggak seperti, cuman hampir banyak wilayahnya itu sudah dibeton. Tahu nggak Mbak Nida? Jadi kayak dibikin perumahan atau dibikin villa-villa gitu loh. iya. Nah, itu tuh menurutku sendiri, menurut saya, itu akibat dari pembetonan yang di lereng gunung tadi itu sangat berdampak negatif untuk wilayah yang di bawahnya. Yang mana di bawahnya itu adalah Solo atau Surakarta. Jadi dampak yang ditimbulkan akibat dari pembetonan di wilayah sekitar Tawangmangu ataupun di mana di dataran tinggi di lereng Gunung Lawu itu akan berdampak pada wilayah yang di bawahnya yaitu Solo. Karena apa sih? Mbak Nida tahu nggak kira-kira? Kalau menurut aku sendiri, dampaknya dari pembetonan itu bakal bikin air itu susah meresap ke dalam tanah. Ya Karena betul. tadi kan selain selain tanah itu jadi run off, dia tuh juga jadi perkolasi kan. Dia tuh mengalami infiltrasi ke dalam tanah gitu. Ya betul ya Mbak Nida Otomatis ya. air bakal mengalir ke bawah kan. Kalau udah ngalir ke bawah terus menggenang. Jadi apa Mbak? Banjir.
Dan yang banjir itu Iya bukan kan? daerah atas ya, tapi yang di bawahnya, yaitu Solo gitu. Iya, Mungkin ini akan terjadi iya kan beberapa tadi tahun ke depan, airnya tapi tuh turun kan? iya betul. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran dari Kan pernah eh, juga tuh Solo kita kan. Gimana Mbak Nida? banjir ya. Mm-mm. Tapi ya selain eh, itu, kita kan membuat sebuah bangunan itu juga harus mempertimbangkan beberapa hal gitu. Oh, kira-kira di sini kalau dibangun eh, kehidupan di bawahnya tuh kayak gimana? Harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya, Hmm. ya kan? Nah, makanya setiap ada pembangunan apapun itu harus ada eh, diimbangi dengan resapan air Ya, di betul. samping-samping bangunan atau mungkin kayak gitu. Nah, oke. Tapi Kalau oke, lanjut dulu, kalau Mbak. Mbak Amel aja, Duh, kok malah jadi lempar-lemparan ya? Oke, kalau dari aku sendiri sih, kita tahu ya bahwa ada peraturan yang mana mengatakan kalau ketika kita punya wilayah, itu 30% dari wilayah tersebut harus digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Betul nggak, Mbak Nida? betul sekali. Itu biar airnya tuh ada tempat resapan gitu loh. Iya, Biar betul. tidak menggenang. Karena kalau misalnya tidak ada ruang terbuka hijau, itu air yang mana tadi nggak bisa meresap juga membuat kayak apa ya? Di wilayah yang kering itu akan semakin kering sehingga suhu udara itu semakin naik gitu. Ini adalah dampak dari apa namanya ini pembetonan yang ada di kawasan Tawangmangu ini tadi ya. Kalau begitu kita lanjut nih topik selanjutnya yaitu banjir yang ada di wilayah yang kita tahu di Blora. Mbak Ninda tahu nggak sih banjir yang di daerah Kudus, Blora itu disebabkan oleh kalau saya baca ya di Daswulan itu disebabkan oleh curah hujan yang meningkat. Waduh, ini juga menjadi bencana yang ditimbulkan oleh adanya hidrologi. Wah, ya. Oke, banjir tersebut sangat apa ya kalau bisa dibilang besar ya Mbak Dida ya, banjir bandang kayaknya ya. Iya, bahkan Iya, sampai waduknya itu jebol. Karena apa? Karena memang waduknya sudah tidak bisa menampung lagi air yang akibat hujan lebat tadi. Hujan akibat ya tadi hujan tadi menyebabkan waduk tersebut tidak dapat menahan lagi air di dalamnya. Hujan presipitasi yang berlebihan itu merupakan eh, dampak dari adanya banjir di wilayah Blora. Kalau ambil topik lagi nih Mbak ini ya, banjir di Jakarta itu menurut Mbak Nida itu karena apa ya? Jakarta. Kota Jakarta sendiri itu kan dikenal kita semua sebagai kota yang besar ya. Se-Indonesia itu kayak metropolitan banget di situ. Nah, di situ kan pasti mau nggak mau bakal ada pembangunan yang benar-benar masif kalau dibandingin dengan daerah Indonesia yang lain gitu. Nah, pembangunan ini terkadang nggak memperhatikan itu tadi, sanitasi air, resapan air kayak gitu. Nah, akhirnya karena daerah Jakarta itu daerah yang dataran rendah, maka dari Bogor, terus dari sekitarnya yang lebih tinggi itu, ketika di sana itu ada hujan, hujan lokal di sana gitu. Terus
sifatnya air kan mengalir dari Tempat tinggi ke atas ke tempat bawah tinggi. ya. Nah, Nah, nah itu air-air yang air hujan dari daerah-daerah di sekitar Jakarta itu kan otomatis meluncurnya ke Jakarta. Nah, sedangkan Jakarta sendiri itu kalau dilihat dari berbagai sisi, eh, banyaknya resapan air sama bangunan beton kan nggak seimbang, iya ya betul. kan? Banyak sekali bangunan tinggi-tinggi di sana. Mm-mm. Terus juga eh, diperburuk adanya pembuangan limbah. Nah, tuh udah jadi banjir kan? Ada limbahnya juga, nyampur, manusia jadi sakit. Ya, betul sekali. Kalau banjir di Jakarta ini juga menjadi problem pemerintah yang sepertinya dari dulu tuh kayak tidak terselesaikan ya. Soalnya sampai sekarang pun kalau kita Iya, lihat per tahun setiap ada. tahun pasti ada bencana banjir di Jakarta. Wah, ini menjadi PR ya bagi pemerintahnya untuk bagaimana mengatasi banjir di Jakarta tersebut. Oke. Nah, itu tadi bencana-bencana banjir, contoh-contohnya yang ada di Pulau Jawa. Nah, kalau tadi sudah yang jelek-jelek nih Mbak Nida, sekarang kita mau beralih yang ke positif-positif. Nah, menurut Mbak Nida sendiri nih, apa yang bisa Mbak Nida lakukan sebagai mahasiswa untuk menyuarakan untuk bagaimana sih kita melindungi hidrologi ini supaya tetap terjaga sampai bukan hanya untuk kita, tetapi untuk generasi yang akan datang. Menurut Mbak Nida gimana nih? Nah, pertama-tama kita harus tangani dulu sikap orang-orang zaman sekarang itu yang sangat rakus Wah, dalam itu menggunakan susah air, sekali ya. dalam menggunakan lahan. Iya, itu Wah, poin makanya pertama kayak, langsung susah ini. iya kan? Karena eh, kita sebagai mahasiswa mau menyuarakan apapun, keluar-keluar di medsos, keluar-keluar di suatu forum, seminar, terus di tempat apapun. Kalau emang tiap manusianya udah ada bibit-bibit yang, you know, eh, arogan, bodo amatan, terus kayak, itu kan urusanmu, Kan bukan urusan urusanku, saya. ya gitu loh. Kadang tuh orang-orang bandel kayak gini tuh mau, kadang tuh harus ditekan lebih lebih dalam lagi untuk menyadarkan kalau eh, apa yang mereka lakukan itu tuh salah gitu loh. Tapi ya kalau bukan dari kesadaran diri sendiri tuh susah, ya Susah kan? sekali. Gitu. Terus Ya, eh, mm-mm. Ya maka dari itu, karena mengedukasi orang-orang se-Indonesia itu nggak semudah yang kita bayangkan, yang bisa tuh kita mengedukasi diri sendiri. Misal, eh, kalau kita membangun rumah, tuh, terus kita harus bikin selokan. Selokan, gitu. Terus eh, pastikan selokan itu tuh eh, bisa menampung air dikala air hujan itu lagi lebat-lebatnya. Bisa menampung air, terus kayak ngasih jalan gitu loh buat airnya mengalir ke sungai atau ke eh, waduk atau ke tempat-tempat air kayak gitu. Biar dia tuh, walaupun di perumahan itu kan sering banget dibangun kayak batu kotak itu loh, apa yang persegi lima, persegi enam itu loh. Apa sih namanya? apa ya? Itu kan Eh, juga menghambat kan, menghambat kan. Nah makanya walaupun dikasih itu harus dikasih selokan juga. Jadi 50-50 gitu loh. Kita dapat estetiknya, kita juga dapat eh, amannya gitu. Oke. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita juga gunain airnya jangan ngasal.
mentang-mentang di tempatmu airnya, oh, airnya baik-baik aja gitu. Eh, malah digunakan yang sebesar-besarnya, kayak gak mau Boros-borosin. rugi. Mandi. Heeh, Mandinya kayak gitu kan banyak. apa? Iya sih, mau gurauin nggak gitu juga. Iya, Gitu. caranya salah. Kita harus Terus, hemat ya, yang bener ya. mm-mm. Oke. Terus juga mengedukasi teman-teman dekat, keluarga kayak gitu kan kayak lebih bisa dan lebih mudah gitu daripada mengedukasi orang-orang yang pada dasarnya kita nggak kenal. Tuh. Kita masih taunya pelan-pelan. Mungkin ya pas awalnya agak susah ya. Cuman kalau udah tiap hari diingetin kan pasti mereka bakal timbul kesadaran sendiri. Oh, ini kalau aku nggak gini, aku nggak hemat, aku malah buang-buang air. Itu malah kakakku marah-marah gitu. Saya kayak gitu. Oke. Ya, itu tadi ya dari Mbak Nida ya. Wah, kalau dari saya sendiri sih juga hampir sama dari Mbak Nida nih. Karena segala sesuatu itu dimulai dari diri sendiri ya. Ketika kita sadar, ya kita harus mau untuk hemat air ya. Oke. Nah, mungkin wah sudah sepertinya waktu yang kita gunakan untuk berbincang-bincang ini sudah panjang ya. Nah, sepertinya sudah cukup ya Mbak Nida atau mau tambah lagi nih? Oh, oh, kita rangkum dulu dong, Kak. Kita tadi dari tadi tuh ngomongin apa sih gitu. Dirangkum mungkin biar lebih jelas lagi gitu. Oke. Sebentar. Nah, oke, kita mau rangkum sedikit nih dari apa yang sudah kita bicarakan ini. Adalah tentang air. Semuanya berputar, putar, putar, tapi semuanya tetap balik lagi sama air ya. Air merupakan sesuatu yang nggak akan habis karena bentuknya itu akan berubah-ubah dan adanya siklus hidrologi itu membuat air akan menjadi terbaharui setiap harinya melalui siklus hidrologi. Namun bukan bukan karena air terbarukan dan ada terus kita jadi boros air tidak, tapi kita harus semakin sadar kalau air itu bermanfaat bagi kita dan kita juga harus menjaganya demi keberlangsungan anak cucu kita nanti di masa depan. Betul kan, Mbak Nida? Nah, Betul oke. sekali. Itu tadi dari perbincangan kita hari ini, inti dari perbincangan kita hari ini. Nah, kiranya apa yang sudah kita bersama-sama berikan materi yang sudah kita bicarakan pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman yang nonton di YouTube kita nanti ini ya. Oke. Amin. Nah, mungkin Mbak Nida ada kata-kata terakhirnya mungkin disampaikan. Waduh, serem banget kata-kata terakhir ya. Kata-kata penutup pada video podcast ini ya, maksudnya ya. Nah, dari saya sendiri, ya kurang lebih sama kayak yang udah Mbak Amel katakan sebelumnya. Kalau air ini tuh walaupun sifatnya unlimited gitu, mau digunain berapa kali pun juga bakal ada terus gitu. Tapi kita juga harus menjaga untuk keberlangsungan hidup ke depannya. Nah, itu dia dari kami. Semoga apa yang kita bicarakan, kita obrolkan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton podcast ini di YouTube kami. Oke. Nah, eh ya mungkin dari saya cukup sekian. Oke, nggak mau ditutup sekarang Mbak Nida ini. Oke.
Oke ya, itu tadi ya pembicaraan kita selama beberapa menit ini. Walaupun sebentar, tapi saya rasa ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, itu terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bersama-sama gabung menonton video ini. Kiranya bermanfaat dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan untuk video selanjutnya mungkin teman-teman bisa tunggu ya di channel YouTube kita ya. Oke. Nah, kita mau tutup podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya.